Oke, silakan boleh dimulai. Gimana? Bisa kita mulai, Bu Neng ya? Jelas suara saya ya? Saya jelas. Silakan. Oh, iya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Salam bahagia untuk kita semua. Semangat pagi ya Bapak Ibu. Walaupun malam-malam begini kita masih mengadakan virtual seperti sekarang ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita masih tetap berjumpa di seri webinar Canva Lovers Nusantara Berbagi yang ke-8 dengan tema penerapan pembelajaran sosial emosional melalui ruang lingkup terintegrasi mapel, rutin, dan protokol. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada qudwah kita, teladan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, pada malam hari ini mungkin suasananya kita masih melaksanakan untuk kaum muslimin adalah melaksanakan Hari Raya Idul Adha ya Bapak Ibu ya. Di mana mungkin yang sehari-hari atau dari kemarin sejak hari Rabu, mungkin juga ada yang hari Kamis kita beridul Adha, di mana mungkin bisa kita ambil hikmah dari pengorbanan Nabi Ibrahim terhadap putranya Ismail yang begitu luar biasa. Dan kita juga sama di sini mungkin mengorbankan Ismail yang kita punya. Salah satunya adalah seperti malam ini, mungkin saja Ismail yang kita punya itu adalah tahta atau kedudukan, tapi yang jelas pada malam hari ini kita mengorbankan waktu kita yang sama-sama kita untuk belajar di webinar pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, untuk memulai acara ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini, adapun susunan acara pada webinar malam hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga penjelasan materi dari narasumber, yang keempat sesi tanya jawab, kemudian yang kelima ada penguatan dari founders Canva Lovers Nusantara, dan yang terakhir adalah penutup. Sebelum melanjutkan acara, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Neida Soniawati atau biasa dipanggil Nida dari pengurus Canva Lovers Kabupaten Bogor. Dan pada malam hari ini saya juga sangat berbahagia. Izinkan saya menyapa yang terhormat Bapak Denny Rohandi SPD MPD atau kita biasa menyebut dengan Kang Dero. Beliau adalah founder Canva Lovers Nusantara. Beliau juga guru duta Canva Indonesia, duta teknologi dan juga fasilitator guru penggerak. Dan juga di sini saya menyapa kepada yang saya hormati juga Ketua Canva Lovers Nusantara, Bapak Ihin Solihin SPDI. Mungkin Kang Ihin sudah ada di room saat ini ya Kang Ihin. Dan juga yang paling hebat pada malam hari ini adalah pembicara kita yaitu Bapak Nova Firda Mahaputra Ruhmayano SPD. Dan seluruh pengurus Canva Lovers Nusantara dan juga pengurus Canva Lovers Kabupaten dan Kota. Dan seluruh Bapak Ibu yang hadir pada webinar pada series malam hari ini. Bapak Ibu, peserta webinar malam hari ini, tanpa berpanjang kata, mari kita menginjak ke acara kedua, yaitu sambutan. Kang Ihin mungkin sudah ada di tempat ya, yang akan disampaikan oleh Kang Ihin, Ketua Canva Lovers Nusantara. Apakah Kang Ihin sudah berada di Jimit? Mohon maaf, ini saya barusan dapat info Kang Ihin masih terjebak di masjid, hujan turun deras, sehingga langsung saja ke narasumber terlebih dahulu. Nanti Kang Ihin dan Kang Dedo di akhir. Ya, silakan. Iya, baik. Terima kasih Bu Neng atas informasinya. Baik Bapak Ibu, kita menginjak ke acara yang ketiga yang merupakan acara yang kita tunggu-tunggu setiap malam, yaitu penjelasan materi dari narasumber. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan narasumber hebat pada malam hari ini. Beliau adalah, tadi mungkin sudah saya sebutkan, beliau Bapak Nova Firda Mahaputra Ruhmayano SPD, guru seni budaya di SMA Negeri 1 Dramaga Bogor. Dan juga merupakan guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Bogor, sama mungkin dengan saya ya Pak Nova ya. Kemudian narasumber berbagi praktek baik di gelombang ketiga, influencer teman penggerak Angkatan 2,
dan juga Ketua Kanva Lovers Nusantara Kabupaten Bogor. Beliau juga PLT Ketua MGMP Seni Budaya Kabupaten Bogor dan juga Sekretaris Forum Komunikasi MGMP Seni Budaya Provinsi Jawa Barat. Luar biasa amanah yang beliau emban ya Bapak Ibu pada saat ini. Dan tema yang akan beliau sampaikan pada malam hari ini adalah penerapan pembelajaran sosial emosional melalui lingkup terintegrasi mapel, rutin, dan protokol. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin kepada Bapak Nova waktu kurang lebih 30 menit, saya persilahkan untuk memaparkan materi yang luar biasa pada malam hari ini. Mangga yang terhormat Bapak Nova, disilakan. Baik, terima kasih banyak Ibu Neng Ida Soniawati yang telah memberikan kesempatannya kepada saya untuk membawakan materi pada webinar Kanva Lover Nusantara seri ke-8 ini. Baik, sebelumnya saya ingin menyapa dulu ya. Salam dulu ini kepada Bapak Denny Rohendi, SPD MPD, selaku founder Kanva Lover Nusantara yang juga guru saya, rekan saya, dan pengajar praktik saya di angkatan keempat ya, DP Angkatan 4 Kabupaten Bogor. Tidak lupa rekan saya, sahabat saya, Bapak Ihin Solihin, SPDI, selaku Ketua Kanva Lover Nusantara. Lalu yang ketiga kepada Ibu Neng Fitriani Puspirawati, selaku Sekretaris Kanva Lover Nusantara. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Ketua Kanva Lover Nusantara dan Bapak Ibu Kanva Lover Nusantara ya, para anggota Kanva Lover Nusantara. Baik, mohon izin sebelum saya memulai, izin saya share screen terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Oke, sudah terlihat Pak Nova. Baik Bapak Ibu, apakah sudah terlihat slide yang saya tampilkan? Sudah ada Pak. Sudah ada Pak. Sudah. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini mohon izin saya mentransformasi materi tentang pembelajaran sosial emosional yang merupakan salah satu modul di guru penggerak ya, pendidikan guru penggerak, yaitu modul pembelajaran yang berpihak pada murid. Bila kemarin yang saya amati, kita telah melakukan ini ya, sesi webinar di mana ada pembelajaran berdiferensiasi yang diseminarkan oleh Ibu Winnie Hairul Rani ya, pada pembelajaran diferensiasi tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini saya izin melanjutkan berbagi praktik ya tentang penerapan pembelajaran sosial emosional melalui ruang lingkup terintegrasi mapel, rutin, dan protokol ya. Baik Bapak Ibu, kita mulai dulu. Sebelum mulai saya akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran khusus yang akan kita laksanakan hari ini. Baik, adapun tujuan pembelajaran khusus pada kesempatan kali ini saya membagi 5 poin. Yang pertama adalah pengertian pembelajaran sosial emosional dan manfaatnya. Poin yang kedua adalah 5 kompetensi sosial emosional atau kita sebut KSE singkatannya dan tujuannya. Yang ketiga ada mindfulness, pengertiannya dan contohnya. Yang keempat adalah hubungan mindfulness dan PSE atau pembelajaran sosial emosional ya Ibu ya. PSE ini singkatan dari pembelajaran sosial emosional. Dan yang terakhir adalah materi di judul kita, penerapan PSE atau pembelajaran sosial emosional dalam ruang lingkup terintegrasi mapel, rutin maupun protokol. Baik Bapak Ibu, mari kita simak dulu tentang pengertian dari pembelajaran sosial emosionalnya itu sendiri. Pembelajaran sosial emosional yaitu adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif di seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa, baik guru ataupun misalkan orang dewasa lainnya yang ada di sekolah, orang tua juga bisa, memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mengenai aspek sosial dan emosional. Jadi lebih mengenai lebihnya ini adalah kemampuan interpersonalnya ya Ibu ya, karena pengetahuan emosional dan sosial emosional itu mengetahui aspek baik internasional, interpersonal ataupun intrapersonal dan interpersonal. Mohon maaf. Baik, selanjutnya. Nah, apa sih manfaat pembelajaran sosial emosional ini? Nah,
pembelajaran ini berisi keterampilan-keterampilan atau kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan untuk anak agar dapat bertahan dalam masalah sekaligus memiliki kemampuan memecahkannya. Juga untuk mengajarkan mereka menjadi orang yang baik. Nah, di samping itu juga PSE ini mencoba untuk memberikan keseimbangan pada individu dan mengembangkan kompetensi personal yang dibutuhkan untuk dapat menjadi sukses. Jadi intinya manfaat pembelajaran emosional ini ya, sosial emosional ini untuk problem solving Bapak Ibu. Kalau kata kuncinya ini dari keseluruhan dari makna yang ada di manfaat pembelajaran sosial emosional. Baik, selanjutnya. Nah, ada apa saja sih terkait dengan pembelajaran sosial emosional itu? Jadi di dalam pembelajaran sosial emosional ini kita harus mempelajari 5 kompetensi dari sosial emosional. Jadi ada 5 level Bapak Ibu dari 5 kompetensi sosial emosional ini. Nah, level pertama ini ada kesadaran diri, yaitu pengenalan emosi ya, mengenal emosi kita nih, diri kita nih. Coba saat ini saya mau tanya dulu nih Bapak Ibu ya, coba jawab dalam hati ya. Kita mood meter dulu. Bapak Ibu bahagia atau sedih? Kurang lebihnya. Nah, kalau bahagia berapa meternya dari 1 sampai 10? Nah, kalau sedih juga berapa? Nah, itu untuk kesadaran diri itu salah satunya itu caranya dengan mood meter. Lalu yang kedua ada pengelolaan diri atau mengelola emosi ataupun fokus. Yang ketiga ada kesadaran sosial atau keterampilan berempati ya, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Yang keempat, ini ada keterampilan berhubungan sosial, daya lenting atau resiliensi atau keterampilan berkolaborasi, dan yang terakhir adalah pengelolaan keputusan yang bertanggung jawab ya. Yang kelima ini level yang tertinggi. Nah, lalu selanjutnya tujuan kompetensi sosial emosional itu apa sih? Dari KSE 1 sampai KSE 5. Nah, yang saya kutip dan ini KSE 1 ini satu memahami diri sendiri dan orang lain. Jadi memahami perasaan yang ada di diri sendiri ataupun bisa melihat dulu nih, bukan merasakan tapi melihat dulu di perasaan orang lain ini ekspresinya sedang marah, sedih ataupun misalkan sedang galau dan sebagainya. Ini KSE 1 Bapak Ibu. Yang kedua adalah KSE kedua ini kompetensinya adalah mengelola perilaku ketika berinteraksi dengan orang lain. Ya, kalau kita berbicara ini kita fokus mendengarkan atau misalkan hanya biasa saja asal dengar. Nah, ini kegiatan mengelola emosi ya. Jadi interpersonal kita dengan orang lain. Yang ketiga, menyesuaikan diri dengan keluarga dan komunitas. Jadi merasakan apa yang dirasakan di dalam keluarga itu harus bagaimana, di dalam komunitas juga bagaimana. Jadi intinya kita harus adaptif di dalam lingkungan sosial ya. Jadi ini kemampuan sosial ini interpersonal. Kalau KSE keempat ini mampu bekerja sama dengan orang lain dalam tim. Nah, kalau misalkan kita memiliki satu visi dan misi, baik kita suka ataupun tidak suka, kalau sudah mufakat, sudah jadi ketujuan bersama mau tidak mau ini kita harus lakukan dan kita sampaikan mengenai capaian apa yang akan ingin kita capai di kesepakatan sebelumnya. Yang kelima adalah mampu mengelola tekanan masalah dan menyelesaikannya. Nah, berarti ini mampu problem solving ya. Oke, selanjutnya. Nah, adapun di dalam pembelajaran emosional ini yang harus kita pelajari adalah kesadaran penuh atau mindfulness ya. Nah, kesadaran penuh yaitu kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja atau dilakukan secara sadar pada saat kondisi sekarang atau present moment saat ini dilandasi dengan rasa ingin tahu tanpa menghakimi ataupun tidak menilai langsung, dan kebaikan maksudnya ada niat baik dan berpikir positif. Nah, ini mindfulness ini lebihnya seperti ini. Jadi ada 4 kata kunci di mana dilakukan secara sadar. Kondisinya saat ini, present moment dilandasi rasa ingin tahu, curiosity, dan kebaikan ya. Nah, lalu selanjutnya adalah contoh kesadaran penuh itu atau mindfulness itu kayak gimana sih? Nah, jadi contoh kesadaran penuh atau mindfulness ini, jadi salah satunya seorang anak nih yang terlihat asik bermain peran dengan menggunakan boneka tanpa terganggu oleh suara di sekitarnya. Satu itu. Keasikan sendiri lah misalnya. Lalu murid yang sedang memainkan musik, misalkan ya, penghayatannya.
menikmati alur cerita dalam bacaan, lalu menikmati segelas teh yang hangat, atau menikmati pemandangan matahari yang terbenam, atau guru yang sedang mendengarkan murid dengan penuh perhatian. Jadi intinya kita itu fokus penuh pada objek yang sedang kita hadapi kayak gitu. Mungkin bisa jadi kalau yang lain misalkan kita sedang di ruang guru, yang lain pada mengerumpi, yang lain pada ngobrol-ngobrol, kita sibuk dengan pekerjaan kita juga salah satu dari contoh kesadaran penuh ya, ataupun mindfulness. Oke, selanjutnya. Nah, lalu apa sih kaitannya mindfulness ini dengan PSE atau pembelajaran sosial emosional yang akan kita pelajari saat ini ya? Jadi menurut Hawkins ini di tahun 2017 dalam penelitiannya yaitu mindfulness itu adalah latihan berkesadaran penuh ya, dapat membangun keterhubungan diri sendiri atau self awareness, kesadaran diri dengan berbagai kompetensi emosi dan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya ini misalkan sebelum memberikan respon dalam situasi sosial yang menantang, kita berhenti, bernapas dengan sadar, mengamati pikiran, perasaan diri sendiri maupun orang lain, dan mengambil tindakan yang lebih responsif daripada reaktif. Jadi kalau kita melakukan sesuatu itu, berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Nah, misalkan contohnya ada kejadian seperti ini. Ada orang tiba-tiba marah nih tanpa sebab nih, dan kita nggak tahu, marah-marah aja. Nah, sebelum kita langsung bertindak, melakukan sesuatu, kita suspend dulu, nahan dulu sejak ini orang kenapa sih marah pada kita? Apa ya kira-kira salah saya? Saya pertimbangkan dulu. Kemarin itu saya membuat apa ya kepada seseorang ini? Kok bisa sampai marah kepada saya? Dipikir dulu. Oh, ternyata mungkin ada kesalahan saya. Ya, kalau misalkan saya benar yang salah, maaf. Tapi kalau misalkan saya tidak salah dan maaf, saya minta penjelasan apa intinya. Kok Anda bisa marah-marah kepada saya? Jadi intinya kita enggak langsung bersikap reaktif, tapi kita intinya suspend dulu, mengamati dulu, menahan dulu ya perasaan kita. Nah, baru kita lakukan dan putuskan apa yang terjadi pada saat itu. Oke, selanjutnya. Nah, manfaat PSE berbasis mindfulness nih. Apa sih manfaatnya PSE berbasis mindfulness ini? Nah, jadi bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran sosial dan emosional atau social and emotional awareness ya. Lalu meningkatkan kesejahteraan psikologis. Nah, ini benar juga ya. Nah, kenapa sih kok bisa sampai dari menumbuhkan kesadaran sosial dan bisa meningkatkan kesejahteraan psikologis? Nah, jadi intinya Bapak Ibu, PSE berbasis mindfulness ini nanti bertujuannya ini dapat memahami makna dari situasi dan kondisi yang sedang terjadi sehingga dapat bersikap dengan tepat dan menghadapi keadaan maupun peristiwa, ataupun kita istilahkan dengan kata bijaksana ya. Kalau sudah bijaksana maka kita bisa memutuskan segala sesuatu ataupun kita memecahkan masalah apapun ya dengan tepat, dengan cerdas, dan disitulah masalah selesai dan kesejahteraan psikologis kita akan dapat ya. Nah, baik, oke, selanjutnya. Nah, baik, sekarang kita ke penerapannya ya. Ke penerapan pembelajaran sosial emosional yang dilakukan pada ruang lingkup terintegrasi MAPEL, lalu setelah itu ada rutinitas, dan juga ada yang terakhir adalah protokol, aturan atau budaya. Nah, di sini ada tabel-tabel, kalau saya bacakan banyak, tapi Bapak Ibu cukup melihat nanti tabel 1, 2, dan 3. Kalau tabel 1 ini adalah jenis dari KSE yang dikembangkannya, seperti kesadaran diri. Lalu kalau ini cara penerapannya, dan yang tabel ketiga ini yang di tengah adalah bentuk penerapannya. Nah, baik ya. Di KSE ke-1, di terintegrasi MAPEL ini, cara penerapan KSE ke-1 ini tentang kesadaran diri ini untuk siswa 1 yaitu pada kegiatan pendahuluan dengan menyiapkan fisik dan psikis melalui salam, berdoa, absen, dan apersepsi. Nah, bentuk penerapannya ini kayak gini. Memberi motivasi belajar murid secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita kan, kalau berdoa itu kadang-kadang kita bisa sadar, bisa tidak, kadang-kadang bisa kita lakukan atau juga tidak kayak gitu. Nah, makanya untuk itu harus diarahkan terlebih dahulu ya. Kalau persepsinya itu
kita masih ingat gak nih kalau misalkan pada saat pembelajaran yang minggu lalu kan di saat ini anak-anak masih ingat atau tidak ya? Nah ini nih, jadi terintegrasi mapel. Oke, selanjutnya kesadaran diri di ruang lingkup rutin ya supaya menjadi kebiasaan, yaitu berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Ini cara penerapannya ya, kalau yang saya lakukan kepada anak. Lalu bentuk pembelajaran sosial emosionalnya itu, yaitu melakukan berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu seperti pergi ke sekolah, memulai dan mengakhiri kegiatan belajar, sebelum dan sesudah makan, keluar dan masuk toilet ya. Oke, ini kalau di dalam ruang lingkup rutin. Jadi berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Oke, lalu selanjutnya kalau misalkan kesadaran diri di aspek budaya atau protokol aturan, yaitu memahami dan menerapkan tata tertib di sekolah. Nah, bentuk penerapannya itu adalah mewujudkan murid yang disiplin dalam mematuhi tata tertib di sekolah. Nah, jadi di sini ini kita membangun belief Bapak Ibu ya, ataupun di mana kalau misalkan kita masukkan ke anak harus jam 7. Lalu kalau waktu durasi istirahat, misalkan break-nya ada yang 15 menit, ada yang 45 menit. Nah, dimaksudkan untuk apa? Dimaksudkan untuk disiplin anak itu supaya masuk tidak terlambat jam 7. Lalu juga tidak bisa mengatur waktunya supaya nanti setelah istirahat itu bisa masuk dengan tepat waktu di dalam kegiatan belajar mengajar ya. Nah, ini salah satu pembelajaran sosial emosional supaya bisa sadar diri. Oke, kita ke level keduanya yaitu KSE, kompetensi sosial emosional di level kedua. Kita terintegrasi mapel dulu ya Bapak Ibu. Nah, di terintegrasi mapel ini adalah mengajak murid untuk fokus mengamati materi video pembelajaran ataupun misalkan bahan tayang juga bisa Bapak Ibu ya, cara penerapannya. Bentuk pembelajaran sosial emosionalnya itu adalah memberikan kesempatan peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami dengan mengajukan pertanyaan faktual ataupun hipotetik dan yang akan dijawab melalui kegiatan pembelajaran. Bisa ini atau enggak kegiatan kalau misalkan di sintaknya misalkan saintifik itu kan 5M ya Bapak Ibu ya, mengamati dan menanya. Nah, itu kan diwajibkan anak-anak itu mengelola emosi dan fokus. Jadi jangan ada yang ngobrol, harus misalkan megang HP atau tidak kayak gitu. Jadi lebih terpusat fokus kepada materi yang akan disampaikan kepada guru. Apabila sedang ceramah, menjelaskan tujuan pembelajaran juga bisa salah satunya ya. Nah, jadi intinya harus mengelola emosi dan fokus ya. Kalau misalkan lagi sedih di rumah ya pokoknya kalau misalkan di sekolah mah harus bareng aja. Kita harus belajar ke anak itu mendisiplinkan emosinya itu ya. Nah, kontrol emosinya seperti itu. Apalagi kita yang selaku pemimpin pembelajaran ya di dalam kelas. Jangan sampai lagi sedih di rumah dibawa ke sekolah, jangan sampai seperti itu. Nah, dalam ruang lingkup rutin kayak gimana nih Bapak Ibu pengelolaan emosinya itu? Nah, salah satunya agar menjadi kebiasaan diarahkan untuk fokus mendengarkan mengenai bimbingan dan arahan dan informasi dari sekolah, apapun bentuknya. Ya, misalkan gini bentuk pembelajaran sosial emosionalnya itu PSE-nya seperti ini. Memusatkan perhatian ketika mendengarkan amanat dan pesan saat upacara. Satu itu, mendengarkan misalkan khutbah Jumat yang untuk beragama Muslim dan informasi lainnya dari sekolah agar tercipta kegiatan yang kondusif di berbagai kegiatan sekolah. Jadi kalau misalkan ada pesan di sekolah itu apapun ya bisa disampaikan kembali kepada siswa, salah satu siswanya. Nah, itu salah satu misalkan nih contohnya ketua kelas ada info dari sekolah ataupun wali kelasnya disampaikan kepada temannya. Nah, itu salah satu pengelolaan diri, mengelola emosi dan fokus. Salah satu itu juga penerapan pembelajaran sosial emosional. Baik ya, selanjutnya kalau misalkan di dalam protokol budaya aturan bagaimana? Nah, kalau pengelolaan ini cara penerapannya itu adalah membiasakan budaya antri. Loh kok gimana sih kok protokol budaya ya? Kalau antri masuknya ke dalam budaya. Nah, di sini kan selain melatih kesabaran, mengelola emosinya, dalam mengelola emosi dan fokus terhadap urutan antri juga. Nah, jadi fokus nih ya. Ketika di tempat wudhu, toilet, kantin, parkir sekolah, ruang administrasi sekolah, misalkan atau enggak di ruang guru, panggilan juga bisa. Nah, ini salah satu KSE kedua, level kedua, yaitu pengelolaan diri, mengelola emosi, dan fokus ya. Kalau saya ini membiasakan antri, nanti Bapak Ibu juga mungkin bisa ini dikembangkan, karena ini slide-nya insya Allah pasti akan saya share, supaya nanti jadi
template ya mungkin untuk Bapak Ibu mengembangkan KSE-nya. Baik, selanjutnya ya, sekarang kayaknya kita naik nih ke KSE 3, yaitu KSE untuk berempati ya. Nah, di KSE ketiga ini kesadaran sosial atau keterampilan berempati itu kalau di ruang terintegrasi MAPEL itu jadi menumbuhkan kepekaan sosial melalui pendalaman materi dalam diskusi kelompok. Nah, bentuk pembelajarannya itu kayak gimana? Yaitu menumbuhkan rasa peka terhadap keberagaman kemampuan belajar anggota kelompoknya dan berinisiatif membantu anggota kelompoknya yang mengalami kesulitan dalam memahami pertanyaan eksplorasi yang diberikan oleh guru ataupun misalkan ada kesulitan misalkan ya di dalam pembelajaran tidak memahami materi ataupun misalkan mau praktek menari ataupun praktek bermusik tiba-tiba ini bagiannya ini tuh narinya harus begini dan tidak mampu. Nah, anak tersebut itu tuh harus berinisiatif bagaimana ya membuat pola yang lain. Yang penting nanti kita bisa nari bersama-sama, semuanya nyaman kayak gitu ya. Semuanya nyaman dan bisa melaksanakannya. Nah, itu salah satu keterampilan berempati di dalam terintegrasi MAPEL. Oke, selanjutnya ya. Kita ke rutinitasnya nih. Keterampilan berempati. Nah, kalau cara yang saya lakukan ini mungkin ini masih di kelas saya sih ya. Saya selaku wali kelas ini melakukan penerapannya itu dengan sedekah Rp500 per hari nih keterampilan berempati. Ini untuk apa sih ya dampaknya itu yaitu membangun inisiatif dalam bentuk rasa kasih sayang dan tenggang rasa di antara sesama dengan membantu dan merasakan apa yang dirasakan oleh sesamanya. Nah, kalau di sekolah saya kan kadang-kadang ada yang nggak masuk mungkin karena dulu terdampak COVID ya orang tuanya. Jadi mungkin salah satu berempatinya itu mungkin ya kalau karena tidak bisa masuk, karena tidak ada ongkos dan sebagainya. Yang penting bisa ke sekolah dulu, kita kumpulkan nih dari hasil dikumpul sedekah Rp500 per hari di dalam kelas. Nah, lalu nanti kita bagikan. Tapi juga anak juga jangan selalu dikasih juga. Kita tanyakan perkembangannya sudah sampai mana orang tua ataupun ini harus ada ditanyakan juga supaya nanti ada kemauan untuk berusaha juga dan kita alokasikan juga untuk sedekah ke yang lainnya kayak gitu ya. Tapi tetap intinya kita tidak memegang uangnya, cukup anak yang memegang uangnya dia salurkan kemana dan kita tunggu laporannya supaya anak nanti bisa student agency ya kalau seperti itu ya. Oke, punya jiwa kepemimpinan maksudnya student agency itu. Oke, selanjutnya kalau di dalam protokol budaya itu kayak gimana ya tentang keterampilan berempati itu. Nah, di sini ini melaksanakan 5S ya. Kalau saya ini ya senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Kalau 3M-nya memaklumi, menerima dan memaafkan mungkinnya. Nah, ini juga jadi salah satu poin keyakinan kelas atau kesepakatan kelas saya nih di dalam kelas ya. Nah, ini teh untuk apa sih nanti? Nah, menumbuhkan sikap saling menerima, menghargai dan menghormati atas segala perbedaan dan keberagaman yang ada. Nah, Bapak Ibu, karena kan di kelas kita ini saya ya pribadi di kelas itu kan ada yang motivasinya tinggi, rendah, dan sedang, ataupun juga yang kemampuan belajarnya ada yang mahir, berkembang, dan mungkin masih belum berkembang. Nah, untuk mengantisipasi itu, ya salah satunya supaya ini kan harus berempati dulu dengan melaksanakan 5S ya, senyum, salam, sapa, sopan, santun, memaklumi, menerima, dan memaafkan. Tapi intinya nanti di sini tuh untuk menstimulus kegiatan selanjutnya di dalam kolaborasi, ya kurang lebihnya seperti itu. Nah, bentuk penerapannya itu menumbuhkan sikap saling menerima, menghargai dan menghormati ya, intinya itu. Jadi empatinya itu karena kan paling senang itu kalau misalkan setiap ada anak yang masuk ke kelas itu pasti wajib disapa, saling sapa dengan senyum kayak gitu, walaupun di rumahnya sedang sedih, sedang ada apa kayak gitu kan enak kalau misalkan seperti itu suasana lingkungannya ya, masuk disapa, saling bersalaman kayak gitu ya. Anak-anak pun alhamdulillah dengan adanya kegiatan tersebut tuh masuk ke sekolah itu jadi lebih baik lah pokoknya absensinya itu karena betah di sekolah ya. Nah, baik, selanjutnya kita ke KS 4 nih kayaknya ya. Oke, KS 4 itu adalah kemampuan berkolaborasi atau keterampilan berhubungan sosial ya, daya lenting atau resiliensi. Kalau yang terintegrasi di MAPEL-nya itu, kegiatan di MAPEL yang kolaborasinya itu adalah membangun kolaborasi murid dalam diskusi kelompok. Nah, ini mungkin ya diskusi kelompoknya. Kalau kita kan sekarang kurikulum merdeka, pembelajarannya bentuknya proyek, apalagi berkelompok. Wah, ini sangat wajib banget Bapak Ibu ya untuk
memiliki anak keterampilan berhubungan sosial ya atau berkolaborasi. Nah, bentuk penerapannya itu kayak gimana? Bentuk penerapannya itu adalah membangun keaktifan berkomunikasi efektif dalam berbagi pemahaman dan bertukar pikiran dari jawaban pertanyaan eksplorasi yang didapat oleh anggota kelompoknya. Jadi saling berkolaborasi. Kalau misalkan kelompok 1 dapat materi A, kelompok 2 materi B, ya gitu saling bertukar silang lah dalam mempresentasikannya nanti. Kalau misalkan kelompok A dapat materi nanti dari B karena yang presentasi, begitu pula yang B dapat materi dari A yang tidak dipelajari sebelumnya karena saling bertukar pemahaman dari kegiatan presentasi tersebut. Nah, itu kolaborasinya. Oke, selanjutnya kalau di kegiatan rutin ini kayak gimana ya? Nah, kalau kegiatan rutinitas mah mungkin ya ada kerja bakti atau enggak makan bersama keluarga satu kelas ya. Nah, ini yang saya lakukan juga mungkin kalau kerja bakti mah mungkin di Jumat bersih ya, kalau makan bersama ya bisa jadi juga. Misalkan sebelum Jumatan juga bisa adalah dilakukan kegiatannya mungkin kalau 1 semester 3 kali kurang lebihnya ya yang pernah saya ini. Nah, ini teh untuk apa sih? Untuk terwujudnya sikap saling gotong royong ya kebersamaan di antara sesama siswa untuk mencapai suatu tujuan. Ya kalau misalkan pada saat kerja bakti mah bagian mana nih nanti ada yang bagian ngepel, nyapu misalkan. Terus ada yang bagian apa bersihin jendela, bersihin debu kipas, bersihin lemari. Kalau bagian makan ada yang bawa makanan ini, masak ini, ya akhirnya kan terkumpul dan kita saling memfasilitasi akhirnya kurang lebihnya seperti itu. Oke, di ruang lingkup budayanya bagaimana? Ya, Bapak Ibu coba kita lihat. Oke. Keterampilan berhubungan sosial. Nah, cara penerapannya adalah menjaga kebersihan dan merawat fasilitas umum yang terdapat di sekolah. Nah, bentuk pembelajaran sosial emosionalnya itu adalah terwujudnya kerjasama untuk menjaga kebersihan dan merawat fasilitas umum untuk menjaga kepentingan bersama. Nah, ini salah satu bentuk sosial emosional. Jadi enggak kalau misalkan ada fasilitas umum ya apa tuh menggunakan fasilitas di sekolah itu dengan bijak lah kurang lebihnya seperti itu. Misalkan menyalakan dan mematikan internet atau enggak menggunakan internet di sekolah itu secukupnya atau enggak misalkan menggunakan lab di komputer itu kalau sudah enggak dipakai ya berarti matiin kayak gitu. Jangan apa tidak bertanggung jawab lah. Jadi menggunakannya bertanggung jawab. Nah, ini salah satu kompetensi penerapan sosial emosional ya. Jadi wujud kerjasamanya anak dengan pihak sekolah. Oke, selanjutnya di KSE kelima nih terakhir ya, Bapak Ibu. Oke, penerapan yang terintegrasi mapelnya pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, kalau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yang terintegrasi ruang lingkup mapelnya ini adalah mengkomunikasikan materi hasil kesepakatan diskusi kelompok di depan kelas. Nah, jadi kan pada saat kegiatan mengasosiasi ini kan bentuk kerjasamanya kan diskusi ya, diskusi. Nah kita nanti mau mempresentasikan gimana nih atau enggak? Siapa yang mau presentasi? Siapa yang mau jadi moderator? Siapa yang mau menjawab? Siapa yang nanti mau bertanya kayak gitu. Nah ini salah satu bentuk pengambilan keputusan yang bertanggung jawab juga ya, menempatkan seseorang pada kemampuannya juga. Nah ini. Nah bentuk penerapan pembelajaran sosial emosionalnya itu kayak gimana nih? Nah ini teh nanti untuk melatih dan mengembangkan diri untuk membuat suatu keputusan dan kebijakan dalam tindak lanjut suatu pemecahan masalah baik untuk diri sendiri maupun untuk kepentingan bersama. Nah, jadi ini lebih ke skala aspek untuk diri sendiri dan juga bersama ya. Oke, KSE kelima. Nah, tadi terintegrasi mapel. Sekarang kita ke yang rutinnya. Nah, kalau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab di kegiatan rutin, ini rapat program kelas. Nah, misalkan bentuk penerapan pembelajaran sosial emosionalnya kayak gimana? Itu murid dapat belajar dan berlatih untuk menentukan keputusan program kelas yang bermanfaat untuk membangun diri sendiri dan sesamanya. Nah, misalkan gini, mengatur pembagian piket. Nah, misalkan itu juga salah satu bentuk pengambilan keputusan. Lalu setelah itu misalkan kalau misalkan ada yang sakit harus kayak gimana nih? Mau ngumpulin dari uang kas atau misalkan kita patungan kayak gitu untuk apa? Lalu melayatnya siapa yang ditugaskan untuk melayat sih menjenguk misalkan kayak gitu. Nah itu salah satu juga bentuk pembelajaran sosial emosional di ruang lingkup rutin ya di rapat program kelas ya. Oke, ini yang terakhir ya Bapak Ibu. Oke, sebelum menutup
Kalau di budaya ini apa ya di protokol itu? Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab di skalanya itu protokol ya, budaya atau aturan. Nah ini berarti cara penerapannya itu adalah mengatur waktu dengan tertib kegiatan di luar pembelajaran seperti ekstrakurikuler, tugas sekolah, dan kegiatan lainnya. Nah bentuknya ini adalah murid dapat memanajemen waktu dengan bijaksana ya dalam segala bentuk kegiatan di luar pembelajaran di kelas agar segala bentuk kegiatan di sekolah dapat terlaksana dengan tertib dan teratur sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Nah, jadi intinya gini, Bapak Ibu, anak teh bisa mengatur waktu baik dalam berorganisasi di luar di ekstrakurikuler ataupun dalam kegiatan selaku pelajar ya di dalam kegiatan intrakurikuler. Jangan sampai teh keasikan di luar yang ekstrakurikuler yang sudah dijalanin yang wajib enggak banyak di-spend kayak gitu ya. Nah, itu pun salah satu juga penerapan pembelajaran sosial emosional di KSE 5 ya, di pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dalam ruang lingkup protokol Bapak Ibu. Nah, baik ya Bapak Ibu, ini mungkin yang terakhir sepertinya ya. Oke, baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan Canva Lovers Nusantara dimanapun Bapak Ibu berada. Terima kasih, mungkin itu yang saya bisa sampaikan pada kegiatan hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya kembalikan lagi kepada MC kita, Ibu Neng Ida Soniawati. Mangga kepada Ibu Neng Ida Soniawati. Iya, luar biasa Pak Nova. Baik, rekan-rekan semua kita beri aplaus lewat reaction ya, dengan tepuk tangan atau jempol. Terima kasih Pak Nova atas materinya, luar biasa. PSE ya, tadi jadi mengingatkan kembali nih, PSE dalam mapel baik untuk rutin maupun yang protokol, bahwa ada dari mulai KSE 1, kemudian sampai dengan KSE 5. Nah di sini mungkin Bu Neng, punten kita ke sesi tanya dulu aja Bu Neng ya, sambutan dan penguatan nanti di akhir saja. Oh ya, silakan. Ya. Boleh ya. Ya, nanti. Oke. Di sini saya tadi sudah melihat di chat dulu dan juga sudah ada raise hand, sudah ada 4 orang. Tadi di chat sudah ada Pak, tapi sebelumnya tadi ada informasi dari Pak Thohir terjadi gempa di wilayah Bantul ya Pak ya. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di wilayah Bantul dan daerah istimewa Yogyakarta tidak terjadi apa-apa. Itu kemudian ada pertanyaan di chat ini tadi dari Ibu Nurul Ekawati. Jadi bisa minta tolong katanya Pak, modul ajarnya itu untuk bahan referensi nanti boleh disampaikan. Dan juga tadi Ibu Nurul menanyakan dalam contohnya di modul ajar seperti apa. Mungkin itu di chat dulu, mau langsung dijawab atau bagaimana Pak Nova? Baru nanti. Maka di-suspend aja dulu, boleh tidak apa-apa. Barusan di chat gimana Bu ininya Bu tadi? Di chat baru ada 1 Pak Nova, jadi bisa minta tolong contoh modul ajarnya Pak untuk bahan modul referensi. Ajar PSE. Ya, modul ajar PSE. Mungkin kalau kita seringnya kan di apa namanya, di diferensiasi itu ya bisa ya dimasukkan. Cuma ini dalam bentuk modul ajar yang sebetulnya sama aja. Oh, modul ajar ya. Kalau RPP sih baru ada, Bu. Kalau saya baru RPP karena saya kan guru kelas 11 dan baru melaksanakan implementasi kurikulum merdeka itu baru di kelas 10. Tapi bentuk KSE-nya itu penerapan KSE di RPP ada, Bu. Ada ya kayak gitu ya. Ya tadi aja yang terintegrasi kepada Mapel itu salah satu bentuk RPP, ada yang di dalam RPP baik dari kegiatan pendahuluan, inti, dan serta penutupnya. Insya Allah boleh nanti kalau misalnya Ibu perlu, saya insya Allah selain share yang materi yang tadi, nanti RPP yang saya buat terkait dengan KSE ini juga insya Allah kalau misalnya Bapak Ibu perlu, nanti saya share supaya nanti Bapak Ibu juga bisa menerapkan KSE-nya itu di modul ajarnya ya. Baik, intinya itu. Ya. Mangga Bu. Terima kasih Pak Nova. Mungkin itu Bu Nurul ya. Jadi nanti insya Allah share materi pada malam hari ini dan juga contoh penerapan dalam modul ajar akan di-share nanti setelah dikirimkan kepada Bu Neng. Mungkin di grup Canva Lovers ya Pak Nova ya. Baik teman-teman, ini masih hebat, luar biasa, masih bertambah nih Pak Nova, walaupun mungkin suasananya hujan. Tadi ada yang seperti Kang Ihin tadi kehujanan ya, sehingga belum dapat melakukan sambutan. Kita dengan yang raise hand nih Pak. Kalau saya lihat tadi raise hand yang pertama itu dari Ibu Eka Rahmawati. Bu Eka,
Ada? Sudah menurunkan ya? Atau Bapak Ada. atau Oh, ada. Mangga, Ibu, silahkan. Maaf ya Bu, di itu ya off kameranya ya. Oh iya. Begini Bu, untuk pemahamannya ya dalam pembuatan materi ini. Jadi kita apakah semuanya dari awal, apakah bisa per, diper, diperkecil gitu untuk penerapan itunya tuh Pak, pemahaman dalam pemateriannya gitu. Oke, jadi Ibu tadi menanyakan tentang pemahaman dalam pembuatan materi ini ya Bu ya. Apakah dari awal Ya, atau kecil? Saya juga masih tanda ya, kutip, terkecilnya apa nih maksudnya? Ya Bu Eka ya. ya, Mungkin saya ya, akan ya. kumpulkan dulu 3 pertanyaan ya Pak Nova ya. Kemudian tadi punten kalau salah dari Bapak atau Ibu Anis Kamalin. Mangga silakan. Ibu Anis atau Bapak tadi sudah raise hand. Oh, ini ada. Ternyata beliau menuliskan di chat. Mohon bantuannya Pak Ibu, saya pernah baca kalau sekolah pakai IKM, apakah jam ngajarnya berkurang? Contoh saya mapel bahasa Inggris 5 jam mengajar. Apakah memakai kurikulum Merdeka jamnya berkurang jadi 4 jam? Mohon jawabannya. Oh, tentang jam. Mungkin ini bahasa Inggrisnya kalau peminatan 5 jam ya Pak ya. Nanti bisa dijawab oleh Pak Nova. Kemudian saya beri kesempatan kembali kepada Ibu Nelly Karlina yang sudah raise hand. Ibu Nelly? Ada? Atau Ibu Ristiani? Tidak ada, tadi sudah raise hand. Baik, di sini masih terlihat raise hand Ibu Sisrin. Mangga Ibu, silahkan. Makasih Bu Moderator. Nah, nama saya Sisri Eni. Ini mohon maaf kalau salah dalam pengucapan. Iya, nggak apa-apa. Makasih juga Pak Nova yang malam ini memberikan materi. Saya sangat tertarik dengan materi malam ini. Yang mau saya tanyakan Pak, apakah PME ini dibuat RPP tersendiri? Terus kapan? Apakah awal pembelajaran atau pertengahan atau bagaimana? Kemudian apakah kita memasukkan pembelajaran emosional ini di setiap RPP kita gitu. PSE ini apa di setiap RPP kita? Apa kita bikin RPP tersendiri? Kemudian apakah RPP-nya nanti itu ada evaluasinya Pak gitu. Pak Nova. Itu aja pertanyaan dari saya. Makasih Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu Sisri ini. Baik, mungkin Pak Nova kalau kita tutup dulu untuk sesi tanya jawab yang pertama ini. Kalau saya lihat pertanyaan antara Ibu Eka dengan Ibu Sisri ini hampir sama nih. Jadi hampir mirip ini. Betul, hampir mirip tentang pembuatan materi ini. Tadi kalau Ibu Eka menanyakan apakah ini kita buat di awal atau diperkecil, sementara barusan Ibu Sisri ini terkait ke RPP. Apakah dimasukkan di awal, di tengah, di akhir, apakah setiap RPP dan atau apakah terpisah? Mungkin seperti itu. Jadi 3 pertanyaan dengan pertanyaan Ibu Anis yang ada di chat. Mangga, Pak Nova, silakan. Baik ya Ibu, saya mohon izin menjawab ya Bu ya. Mungkin ini bisa nih satu include ini nih pertanyaannya. Ini penerapan kayak PSE ini tuh kayak gimana sih basicnya itu? Jadi kalau misalkan basicnya itu kita harus memahami dulu keterampilan sosial emosional yang akan diterapkannya ataupun bentuk penerapan kompetensi sosial emosionalnya itu di dalam yang terintegrasi di dalam pelajarannya. Saya izin share ya, ini salah satu bentuk nih Bu nih RPP yang saya buat nih berbasis dengan pembelajaran sosial emosional. Kalau pembelajaran sosial emosional itu adalah hasilnya, kalau kompetensi itu adalah kompetensi sosial emosional itu adalah dasarnya kayak gitu bahannya. Nah misalkan kayak gini ya Bu ya, kan ada berapa? Ada 5 ya Bu ya. Kompetensi sosial emosional itu ada KSE 1, ada KSE 2 nih.
ada KSE 3, mana ya tiganya ini nih, yang biru KSE 4. Nih, KSE 4 dan KSE 5. KSE 5-nya warna apa ya? Warna merah. Oke. Ini ada di kegiatan pendahuluan nih. Salah satu penerapan KSE-nya tuh kayak gimana? Nah, memberikan salam, berdoa dipimpin oleh salah satu peserta didik. Nah, ini kesadaran diri ini Bapak Ibu. Lalu menanyakan keadaan kondisi kesehatan. Nah, ini juga kesadaran diri. Anda sehat atau tidak? Kayak gitu ya. Anda bahagia atau sedih? Nah, ini kesadaran diri. Lalu kalau KSE 2-nya itu, nah misalkan ini kegiatan mengamati nih. Nah, kegiatan intinya ini nih ya. Di kegiatan mengamati. Karena di KSE kedua ini adalah pengelolaan emosi dan fokus kepada pembelajaran yang akan disampaikan guru. Nah, ketika guru menayangkan slide presentasi seperti not angka berupa karya lagu, nah ini teh harus diperhatiin sama siswa. Nah, kayak gitu ya. Nah, lalu peserta didik nih mengamati slide presentasi yang ditujukan oleh guru sama pengelolaan emosi. Nah, peserta didik diminta memberikan tanggapan juga sama pengelolaan emosi juga. Nah, ini masih juga sama nih. Nah ini pengelolaan emosi. Lalu misalkan yang KSE ketiganya, kesadaran sosial. Nah, misalkan begini, kesadaran sosialnya itu, nah, siswa yang belum mampu membaca not angka dan memainkan teknik alat musik degung pilihannya diberikan pemahaman dengan melakukan tutor sebaya. Nah, jadi kan gini, kalau keterampilan berempati ini ada tutor sebayanya. Jadi ada murid yang menjadi tutor kepada anak yang belum bisa. Nah, itu salah satu keterampilan empati. Dia tahu nih ada anak yang belum tahu, ada anak yang belum bisa. Makanya dia membantu. Nah, ini salah satu kegiatan kesadaran sosial ya. Nah, lalu mengasosiasi dan menalar ya, coba KSE keempatnya keterampilan berhubungan sosial nih atau enggak berkolaborasi. Coba kita baca dulu. Bagi siswa yang telah menemukan ragam nada dan memainkan teknik alat musik dengan benar sesuai dengan not angka yang diberikan oleh guru. Nah, jadi ini kegiatan bermain alat musik tradisional Bapak Ibu. Guru memfasilitasi siswa untuk mencoba mengharmonisasikan dua alat musik degung. Nah, jadi jadi ada dua musik alat degung yang dimainkan bersama-sama. Kalau misalkan kolaborasinya benar, berarti nanti teh akan selaras tuh nadanya teh. Gak akan ada yang gak akan berantakan temponya, harmoninya juga gak akan berantakan. Nah, kalau misalkan gak selaras, berarti kolaborasinya masih perlu ditingkatkan ya, Bapak Ibu ya. Nah, itu. Ini KSE kelimanya nih, keterampilan berhubungan sosial, daya lenting ataupun kolaborasi. Nah, jadi KSE keempatnya kayak gitu. Nah, keputusan yang bertanggung jawabnya gimana nih KSE kelimanya? Yaitu siswa mencoba memutuskan dengan kelompoknya untuk mengharmonisasikan permainan seperangkat alat degung secara keseluruhan. Nah, jadi memutuskan suatu keputusan, ini kayaknya karya cocok nih dengan kelompok kita untuk dipresentasikan di harmonika. Saksikan, semuanya bisa dan bakal tapi rapi. Nah, disitulah keputusan yang bertanggung jawab atau enggak KSE kelima. Jadi Bapak Ibu, supaya spesifik ya, dari mana sih dasarnya kita itu harus melakukan pembelajaran sosial emosional. Jadi kita pahami dulu apa tuh KSE-nya itu. Nah, kalau misalkan nanti juga sebetulnya saya yakin Bapak Ibu ini telah melakukan pembelajaran sosial emosional. Pasti saya yakin itu. Cuma kalau misalkan di sini kan dengan mengetahui kompetensi sosial emosionalnya dari KSE 1 sampai KSE kelima, kita jadi tahu ternyata di KSE 1 itu di KSE 1 itu saya pernah melakukan ini kayak gitu. Di KSE 2 saya melakukan ini kayak gitu. Di KSE 3 saya pun juga telah melakukan ini. Nah, paling itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau ingin untuk memulai suatu pembelajaran sosial emosional itu, kita harus tahu dulu KSE-nya itu apa, lalu di dalam pembelajaran itu kita melakukan perencanaan apa dulu kayak gitu, sehingga nanti kita tahu nih kompetensi sosial emosional yang kita lakukan di dalam terintegrasi mapel ataupun di bagian kegiatan KSE-nya itu apa, lalu alur pembelajarannya itu kayak gimana dan kita melakukan apa, nanti kita bisa petakan dengan KSE tersebut. Jadi intinya Bapak Ibu, kita harus tahu KSE-nya dulu ya, KSE-nya dulu, lalu nanti
kegiatan pembelajaran apa yang kita lakukan ya di kegiatan misalkan 5M misalkan di kegiatan menanya apa, di pendahuluan apa, lalu di kegiatan apa mengeksplorasi konsep itu apa atau mengumpulkan informasi apa, mengkomunikasikan juga bagaimana. Jadi intinya Bapak Ibu untuk memperkuat pembelajaran sosial emosional ini menjadi rapi itu yang pertama itu kita inikan dulu memahami bentuk-bentuk dari keterampilan sosial emosionalnya. Mana ya? Coba. Nah, yang ini nih. Memahami diri sendiri, ya yang ini ya kesadaran diri sendiri. Nah, yang ini nih. Jadi dimulainya dari sini. Nah, nanti tinggal diintegrasikan saja. Jadi nanti tinggal dipetakan aja. Oh, ini mah KSE 1 kayak gitu. Ini KSE 2 kayak gitu ya. Nah, ini KSE 3, kalau misalkan yang sedang berkolaborasi berarti ini mah sedang melakukan KSE 4. Nah, kalau misalkan anak sedang mengkomunikasikan, itu bisa salah satu jadi KSE kelima karena sudah membuat keputusan yang bertanggung jawab dengan berkomunikasi secara efektif kayak gitu ya. Ataupun juga misalkan perencanaan ini nanti saya yang presentasi, Anda yang menanya, Anda yang menjawab, misalkan Anda yang menjadi moderator kayak gitu atau enggak pokoknya dengan membagi tugas salah satu pembelajaran emosional dalam KSE kelima kayak gitu ya Bapak Ibu. Kira-kira dapat dipahami enggak Bapak Ibu dengan penjelasan saya yang barusan atau enggak masih ada yang mungkin belum dipahami dari penjelasan saya yang barusan, mungkin nanti saya akan inikan lagi. Oke, terima kasih. Silakan Bapak Ibu. Sepertinya Bu Eka sama Bu ternyata secara tidak langsung penerapan KSE ini sudah kita lakukan ya Pak Nova ya dalam RPP sudah dilakukan. Dan kalau kita lihat di RPP-nya Pak Nova itu bisa tidak mesti berurutan. Apakah kita harus KSE 3 dulu, 2, 4 bisa bolak-balik. Seperti halnya misalnya ketika di awal kita salam ya Pak Nova ya ternyata itu kita sudah melakukan KSE. Jadi dua pertanyaan. Betul, terima kasih Pak Nova, 2 pertanyaan sudah terjawab. Ini masih ada yang di chat di sesi itu dari Bu Anis Kamalin. Terkait dengan IKM Pak, jam mengajar, betul tidak? Bahasa Inggris itu 5 jam mengajar, apakah di kurikulum Merdeka berkurang menjadi 4 jam? Mohon jawabannya. Oh, ini ya. Nah, kalau ini punten saya belum tahu Bu Nida ini, karena kan saya belum menerapkan IKM ya, dan kebetulan juga tidak menjadi wakak kurikulum ya. Jadi mungkin saya bantu jawab ya Pak ya? Ya. Boleh, mangga kalau bisa ya, Ibu Nida. Kebetulan Bu Anis, saya juga ada di sekolah penggerak, kemudian sudah menerapkan IKM dan sekarang adalah tahun yang ketiga mungkin, jadi kelas 3 ini sudah di fase F. Jadi di peminatan itu jam mengajarnya itu untuk jamnya 5 jam Pak, tidak berkurang. Bahkan kalau bahasa Inggris itu double, ada bahasa Inggris umum dan ada bahasa Inggris peminatan. Seperti itu, jadi yang untuk bahasa Inggris. Jadi tidak ada berkurang di kurikulum Merdeka, bahkan bertambah. Mungkin nanti dalam peminatan tergantung dari kurikulumnya nih Pak Nova. Apakah betul-betul anak ini berminat terhadap mata pelajaran tertentu, kemudian diakomodasi, apakah dari kurikulum memetakan, itu silahkan. Seperti contohnya mungkin saya nih di fase F kemarin Pak Nova kelas 11, karena betul-betul merdeka, sehingga ternyata yang memilih mapel saya di ekonomi itu dari 11 kelas 10 ada 9 kelas, benar-benar merdeka. Seperti itu. Jadi dan mata pelajaran kita tidak berkurang, di peminatan itu tetap 5 jam. Itu mungkin Bu Anis ya, mudah-mudahan terjawab dengan share pengalaman yang dilakukan di sekolah saya, khususnya di SMA Negeri 1 Babakan Madang. Baik Pak Nova, ini kita masih ada waktu, sebetulnya sih hampir habis ya, tapi mungkin ini ada satu pertanyaan lagi Pak di chat dari Pak Muhammad Raufik. Apakah di dalam modul ajar ada penambahan jam khusus mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti? Nah, kalau ini saya juga sama nih, belum tahu nih. Baik, saya coba jawab lagi. Silakan menjadi ini lagi. Betul, saya jadi mewakili kurikulum nih, padahal saya bukan kurikulum. Iya, silakan. Kalau untuk penambahan jam mata pelajaran tidak Pak, ini termasuk ke dalam mapel umum. Jadi seperti pendidikan agama, baik itu agama Islam, Kristen, kemudian Hindu, Buddha, itu ada dalam mata pelajaran umum tersendiri. Kemudian seperti pelajaran PKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sejarah, nah itu termasuk ke dalam, jadi ada 8 mata pelajaran yang termasuk ke dalam mata pelajaran umum. Salah satunya adalah
pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Itu mungkin sepertinya sudah terjawab semua dan tidak ada lagi yang raise hand karena waktu. Ada ini Bu di chat Bu, coba nih. Coba di chat nih ada Bu Devi Giani nih. Pertanyaannya boleh masih nih. ada lagi, boleh. Dari Bu Devi Giani. Ini izin bertanya, apakah dalam satu modul ajar atau RPP harus dimunculkan 5 KSE? Apakah 5-5-nya nih Pak Nova harus muncul atau boleh beberapa saja? Berapa batas minimal KSE mungkin yang ada di RPP tersebut? Dan bagaimana asesmen PSE-nya? Apakah dalam bentuk rubrik atau apa? Dan kapan asesmen itu dilakukan? Paket komplit nih Pak Nova nih pertanyaannya. Paket komplit ya. Jadi gini Bapak Ibu ya, untuk kegiatan KSE ini kan yang namanya modul di pendidikan guru penggerak ini kan modul pengayaan ya, ini mau dilakukan atau tidak ya tergantung dari guru kita masing-masing ya, sekreatif mungkin kayak gitu. Jadi intinya mau dilaksanakan atau tidak, mau RPP-nya pakai KSE atau misalkan mau berdiferensiasi, itu tergantung dikembalikan kepada Bapak Ibu. Nah lalu apalagi dalam satu modul ajar atau RPP harus dimunculkan 5 KSE tersebut, ya tergantung Bu, nanti di dalam perencanaannya ada nggak 5 KSE tersebut. Nanti dilihat aja, KSE 1 teh apa sih? Misalkan kesadaran diri. KSE kelimanya apa? Membuat keputusan yang bertanggung jawab, ada tidak? Kayak kalau misalkan ada, berarti 5-5-nya muncul. Kalau misalkan cuma ada 3, ya nggak apa-apa, 3 aja kayak gitu ya. Tidak harus ya Pak ya? Nah, tidak harus intinya kayak gitu. Tergantung apa Ibu melakukan, ibaratnya menyediakan pembelajarannya bagaimana, alurnya juga bagaimana, intinya itu ya. Lalu ada lagi nih, atau boleh beberapa saja ya tadi ya, atau ada batas minimalnya. Tapi sih kalau menurut saya yang kita lakukan kalau misalkan saintifik itu ya, saintifik udah pasti kayaknya kemungkinan udah ada 5-5-nya nih KSE, dari 1 dari kesadaran diri sampai membuat keputusan yang bertanggung jawab. Karena di dalam sebelum mengkomunikasikan itu, anak itu pasti berkolaborasi dulu nih di KSE 4-nya. Lalu pasti memutuskan sesuatu nih di dalam diskusi itu. Ini nanti kita mau mempresentasikan materi apa. Itu sebuah membuat keputusan yang bertanggung jawab juga sama. Pasti yang namanya 5 KSE itu pasti kalau di dalam apalagi saintifik pasti akan terintegrasi Bapak Ibu. Lalu dalam bentuk rubrik atau apa kayak gitu. Kapan asesmennya dilakukan? Nah, kalau misalnya asesmen dilakukannya itu kan mungkin asesmen formatif ya kalau di dalam pembelajaran mah. Apakah misalkan kita aspek sikap yang kita nilai, misalkan kok diskusinya bagaimana kayak gitu, lalu apa tuh sikapnya, perilakunya bagaimana kayak gitu. Nah itu bisa dilakukan asesmen tersebut kayak gitu ya. Nah mungkin Bu Nida itu mungkin yang bisa saya jawab ya terkait dengan pembelajaran sosial emosional tentang penerapan KM mata pelajaran. Mohon maaf tadi saya tidak ini karena saya belum melaksanakan IKM di kelas 11-nya. Tapi kalau di sekolah sudah melakukan 1 tahun mungkin. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Nova atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan teman-teman tidak puas ya. Artinya kita akan terus belajar dan belajar lagi. Dan nanti kita akan lebih banyak belajar lagi atau sharing-sharing atau informasi-informasi di grup Tanpa Lovers Nusantara. Terima kasih Pak Nova atas materinya yang luar biasa pada malam hari ini. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Ustadz. Ya, beri aplaus dulu untuk Pak Nova atas ilmunya pada malam hari ini. Mantap. Terima kasih. Baik, dan ini juga menjadi cas atau review kembali buat kita-kita semua yang sudah belajar tentang PSE ini. Baik, tadi karena di susunan acara ada beberapa yang terlewat karena ada kendala dan sesuatu hal, yaitu salah satunya adalah susunan acara yang kedua, sambutan. Nah, karena alhamdulillah nih Ketua Tanpa Lovers Nusantara kita, Kang Ihin, sudah ada di ruang meet dan sudah ada di hadapan kita semua. Baik, jadi saya kembali nih ke yang harusnya jadi kedua, jadi ketiga, susunan acaranya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kang Ihin Solihin SPDI. Waktu dan tempat, mangga dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Nida ya sebagai moderator. Suara saya kedengaran Bapak Ibu? Jelas Kang. Jelas Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat semuanya. Yang saya hormati
Kang Dero, walaupun mungkin masih belum bisa bergabung ya. Sudah, selaku sudah masuk, sudah. Alhamdulillah. Rijang wengi Kang Dero selaku Ketua Canva Lovers Nusantara di PMM dan juga foundernya ya, founder dari CLN atau Canva Lovers Nusantara, juga rekan-rekan pengurus Canva Lovers Nusantara, ada Bu Neng, Bu Mardiani, Bu Iin dan kawan-kawan ya, dan seluruh ketua Canva Lovers Nusantara di setiap kabupaten dan kota yang ada di Indonesia, dimanapun berada. Dan semuanya Bapak Ibu para peserta webinar malam ini yang tanpa mengurangi rasa hormat saya, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sebelumnya kita berikan aplaus yang luar biasa untuk narasumber malam hari ini, Pak Nova Firda Mahaputra. Ini beliau adalah rekan satu pengajar praktik satu kelompok guru penggerak ya, angkatan 4. Kita di kelompok Pak Nova ya. Kelas E. Ya, kelas E. Memang beliau ini sangat luar biasa ya. Semangat dan terus bergerak sampai sekarang pun banyak kegiatan yang beliau ikuti ya. Dan apa yang barusan beliau sampaikan ini ya, saya tahu tentang kegiatannya karena saya juga pernah langsung berkunjung ke sekolahnya, ngobrol bareng, diskusi ya, makan bareng juga ya Pak Nova ya. Melihat suasana di sekolahnya di Semanida ya, Dramaga. Ya luar biasa tentunya, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi, walaupun mungkin ya, seperti yang disampaikan oleh Ibu Moderator, Bu Neng Ida tadi, bahwa sebetulnya bukan hal baru karena bisa jadi kita sudah melaksanakan gitu, tapi belum secara mindfulness-nya ataupun belum memahami tentang secara keadministrasian, ataukah memang ini tuh yang namanya PSE gitu ya. Padahal memang dalam aplikasi sehari-harinya kita sudah melaksanakan. Ya, jadi penerapan PSE ini tentunya bisa dilakukan dengan berbagai cara Bapak Ibu ya. Yang mana salah satu yang cukup banyak dipakai adalah yang PSE dengan kerangka Bu Nida, Castle ya. Nah, itu ada Castle yang kalau nggak salah artinya Collaborative for the Advancement of Social and Emotional Learning gitu. Jadi organisasi yang bertujuan untuk memberikan semacam kampanye ya, atau advokasi penerapan PSE yang mana ini berdasarkan pada riset dan bukti ilmiah. Nah, tadi juga disampaikan Pak Nova, Bapak Ibu, bahwa PSE yang konsep Castle ini ada 5 ya. Ada self-awareness, kesadaran diri, kemudian juga pengelolaan diri atau self-management, kemudian kesadaran sosial ya, social awareness, kemudian kemampuan berinteraksi sosial, relationship skills, dan satu lagi adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab atau responsible decision making. Intinya Bapak Ibu, harapannya dengan materi ini ya, sekalian skill kita bikin konten atau membuat karya dengan Canva pun kita diharapkan bisa memahami berbagai materi kependidikan yang up to date ya, dengan konsep-konsep yang seperti di guru penggerak atau sekolah penggerak yang pernah disampaikan oleh KHD ya, Ki Hajar Dewantara, agar tentunya pembelajaran yang bisa berpusat pada murid, kemudian juga bisa memberikan hasil yang maksimal ya, agar pendidikan di Indonesia semakin maju. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan ya
Karena insya Allah setelah ini juga ada Kang Dero yang tentunya akan semakin luar biasa lagi, semakin menambah wawasan kita dan pengalaman beliau yang sudah melanglang buana kemana-mana gitu ya. Baik, itu saja Bu Nida yang bisa sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga tetap semuanya bersemangat untuk terus hadir setiap Jumat malam ya. Dan masih suasana Idul Kurban, kami juga mengucapkan Idul Adha ya, selamat Idul Adha 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir batin, semoga ibadah kurbannya ya bagi yang berkurban diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang belum bisa yuk nyicil dari sekarang untuk tahun depan insya Allah ya, biar bisa untuk berkurban pada waktunya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ihin, Ketua Kanfalopers Nusantara yang sudah memberikan sambutannya, yang selalu mengingatkan kepada kita ya, untuk setiap hari Jumat kita belajar dan terus belajar dan berbagi, belajar bareng. Baik, terima kasih sekali lagi. Berikutnya, alhamdulillah di sini founders kita sudah ada dan sudah hadir di tengah-tengah kita, Kang Dero. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini di akhir sesi kita ingin selalu dan seterusnya termotivasi ya dari Kang Dero, founders Canva Lovers Nusantara. Kepada Kang Dero, waktu dan tempat dipersilakan. Ini yang ditunggu-tunggu Kang, mangga. Oh iya, baik. Terima kasih. Suara jelas ya, Bu? Jelas tapi agak jauh, Kang. Oh, jauh kayaknya, Kang. Oh iya, siap. Jelas, Kang. Gimana sekarang? Tes. Masih jauh kah suaranya? Semakin jauh. Semakin apa ya? Nah, dicabut dulu, dimasukkan lagi bagaimana suaranya? Nah, udah. Masih, Bu? Iya, Mas. Agak mendingan lah. Jelas. Oh, baik. Tidak mengurangi kehusuan kita belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat lagi, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Alhamdulillah, hari ini saya akan menggenapkan hingga pukul 21.00. Ya, mungkin saya 5 menit ke depan membersamai teman-teman. Yang pertama, ucapan terima kasih untuk narasumber kita, ini sahabat saya ya, Kang Nova, ini sudah luar biasa. Meskipun saya tadi sesinya saya sangat ingin belajar sebenarnya dengan apa yang disampaikan. Ini kan intisari dari 2.2 modul guru penggerak yang hari ini juga saya sedang mengalami sensasi itu untuk belajar. Saya ingin sekali menyimak tadi sebenarnya, cuman baru 5 menit yang lalu saya selesai dari room sebelah di praktisi mengajar. Dan sudah 8 pertemuan selesai untuk program praktisi mengajar yang dilaksanakan setiap malam Sabtu membersamai teman-teman mahasiswa di Universitas Pamulang. Hari ini sudah tuntas, sudah selesai, senang sekali saya bisa terus berbagi. Dan kami juga mengajak, ini teman-teman sudah ada praktisi mengajar jilid ketiga. Bagi yang berkenan, siapa saja boleh segera ya nanti langsung mendaftar dan mengikuti kegiatan tersebut. Ya walaupun nggak tercapai jadi dosen, tapi paling tidak kita bisa membersamai para mahasiswa sebagai dosen praktisi tentunya. Jadi alhamdulillah. Terima kasih Kang Nova untuk sensasi malam ini, belajar yang saya nanti akan menyimak dari rekaman. Saya yakin banyak inspirasi dan ilmu-ilmu baru tentang penerapan PSE dalam pembelajaran. Kemudian tim dari Kanfalopers Nusantara, ada Ibu Neng ini yang selalu semangat dengan Kang Ihin, Ibu Mardiani, kemudian teman-teman ketua Kanfalopers, Bu Erma dan sebagainya yang banyak di tim kita, ini luar biasa. Dan saya sangat menggarisbawahi kinerja Bu Neng ini luar biasa, bergeraknya sangat cepat dan ekstra. Ini besok pagi sertifikat sudah terbit, saya aja nggak bisa cepat kilat seperti itu. Masya Allah, mantap. Ya Kang Ihin, Bu Neng ini luar biasa. Ya, yang kalau Bu Neng, makanya saya nggak sanggup Bu Neng aja. Ya, padahal sedang dalam lagi kurang sehat nih, Bu Neng. Nah, sedang dalam kondisi tidak sehat. Kemudian Bantul barusan daerah Jogja mendengar ada kabar gempa ya Bu Neng ya, betul ya? Iya. Ya, tapi alhamdulillah ternyata ya kondisinya baik-baik saja. Nah, ternyata apa yang kemudian membuat kita selalu bersemangat teman-teman sekalian. Hari ini saya selalu merasakan energi belajar itu benar-benar dahsyat gitu. Jadi semakin kita belajar, semakin kita penasaran dan rasa ingin tahu itu akan semakin muncul.
Jangan pernah berhenti di satu titik ketika kita merasa sudah serba tahu. Karena mereka yang sudah merasa serba tahu biasanya akan cenderung sok tahu karena mereka merasa sudah tahu gitu. Ya, yang harus kita lakukan adalah sensasinya belajar dan terus belajar. Maka semangat 6B itu luar biasa gitu. Bagaimana hari ini kemudian semakin banyak tahu, semakin banyak kita tidak tahu dan semakin ingin menggali terus supaya kita terpenuhi rasa ingin tahu ini. Sensasi belajar yang luar biasa inilah yang seharusnya memang terus menjadi inspirasi kebaikan bagi para siswa kita. Jadi saya ingin mengajak kita semua ya, bagaimana tahun ajaran baru sudah di depan mata dengan segala tantangannya. Yuk kita persiapkan, bukan mempersiapkan hanya administrasi pembelajaran, tapi mempersiapkan mindset kita untuk menghadapi para siswa yang sangat beragam. Ruh kurikulum merdeka itu sebenarnya dua. Pertama, asesmen awal pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran terdiferensiasi. Masukkanlah juga yang Pak Nopal hari ini sajikan, PSE. Ya, bagaimana kesejahteraan lahir batin peserta didik itu, kata Ki Hajar Dewantara, itu menjadi fokus utama dalam pendidikan. Keselamatan dan kebahagiaan. Endingnya tuh di situ, bukan menjadi cerdas, bukan hanya menjadi pintar. Ya, karena setiap orang sudah membawa pola kodratinya masing-masing. Kalau dia memang ajaibnya dengan berenang, ya gali kompetensinya untuk terus menjadi mahir dalam konteks berenang. Kalau dia terbang, ya terbang. Jadi jangan dipaksakan untuk kemudian burung menjadi ikan, ikan menjadi burung, tapi digali potensinya terus-menerus. Jadi hari ini yang harus kita bidik itu adalah kesejahteraan, well-being itu, ya, kesejahteraan lahir batin, keselamatan dan kebahagiaan. Bagaimana peserta didik itu mencapai kebahagiaan dalam pembelajaran. Maka ini PR kita bersama. Stop dulu bicara administrasi. Di konten TikTok saya banyak ini, ganti kurikulum, ganti lagi administrasinya. Siapa yang bilang seperti itu? Nggak ada satupun saya membahas tentang administrasi pembelajaran. Bahkan sekarang itu sangat merdeka. Luar biasa. Anda mau menentukan TP-nya 10, monggo. Anda yang mau menentukan TP-nya 2 juga monggo, silakan. Yang penting CP tercapai. Ya, kalau perjalanan itu harus ditempuh selama setahun, jangan dipercepat jadi 1 bulan. Mau kecepatan berapa? 300 km per jam. Tersiksa tuh yang di belakang yang kita bawa peserta didik kita. Jadi kalau CP-nya ditentukan untuk 3 tahun, lakukan. Selamat tiba di tujuan selama 3 tahun kalau di fase D. Selamat tiba di tujuan selama 1 tahun kalau dia di fase E, atau di fase F 2 tahun dan sebagainya. Jadi itu dia, pentingnya itu tadi, asesmen awal pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya adalah, yang harus kita persiapkan adalah bagaimana mindset kita menghadapi implementasi kurikulum merdeka. Ini webinar-webinar kayak gini semakin memupuk konsentrasi kita dan membangun semangat energi kita untuk belajar, dan terus belajar. Banyak hal yang bisa digali. Dulu kita belajar tentang apa Bu Winnie itu terdiferensiasi, pembelajaran terdiferensiasi. Hari ini Pak Nova bicara tentang PSE. Minggu depan kalau Allah takdirkan kita ada usia, saya akan membahas tentang implementasi praktik segitiga restitusi. Nah, ini juga salah satu bagian dari aksi nyata yang bisa nanti teman-teman jadikan inspirasi terus seperti itu. Lantas bertanya, kanvanya mana? Tenang dulu. Ya, banyak hal kita ubah dulu mindset kita untuk tahun ajaran baru ini, menghadirkan keberpihakan terhadap murid kita, membangun kebahagiaan dengan pembelajaran yang kontekstual sesuai dengan kodrat zaman peserta didik hari ini. Jangan sampai siswanya sudah berlari, ya, gurunya masih tidak mau move on dengan kondisi hari ini. Jadi yang paling penting diubah itu adalah mindset kita untuk mengajar dan menghadirkan pembelajaran yang luar biasa bagi peserta didik kita. Baru kita bicara tools. Ya, nanti teman-teman yang lain juga kita undang. Belum ada sepertinya materi tentang coaching. Kalau teman-teman ada yang berkenan, nanti silakan berbagi, hubungi Kang Ihin atau Bu Neng. Kita sama-sama akan belajar tentang itu. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang selalu hadir dalam kegiatan webinar kita malam ini. Jaga terus energi kebaikan kita. Mudah-mudahan mungkin pendidikan itu bukan untuk hari ini, tapi pendidikan itu adalah investasi kebaikan di masa depan, investasi kebaikan jangka panjang. Hari ini saya mengajar hukum Newton, tidak langsung semua bicara tentang Newton. Hari ini saya belajar tentang bagaimana teori relativitas, nggak semua jadi Einstein begitu. Tapi hari ini kita menanamkan kebaikan untuk mereka, endingnya adalah bagaimana di masa depan para siswa kita mencapai keselamatan lahir dan batin, keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ada 3 amalan yang akan terus berkibar ketika si yang punya sudah tidak ada. Fisiknya sudah tidak ada, tapi namanya masih terkenang sepanjang masa dengan 3 amalan kebaikan. Ya, investasi ilmu, kemudian anak yang soleh, dan tentu adalah rezeki yang disedekahkan di jalan kebaikan. Nah, mudah-mudahan teman-teman semuanya ini akan terus semangat dan menghadapi tahun ajaran baru ini. Mari kita semangat menyambut para peserta didik kita dengan luapan cinta kasih yang bergema. Dan ke depan kita akan semakin yakin bahwa kita akan menjadi guru-guru yang senantiasa dirindukan.
bukan ditinggalkan, apalagi ditanggalkan. Semangat untuk semuanya, terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin, kita bertemu lagi di episode yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Dero nih penjelasannya, motivasinya yang betul-betul kayaknya semua siap nih menghadapi tahun pelajaran 2023-2024. Betul tadi apa yang disampaikan, karena sudah banyak memang yang chat minta perangkat. Padahal itu adalah bukan tujuan yang utama. Kita senantiasa belajar dan belajar. Baik Bapak Ibu, tanpa terasa persis tadi jam saya sudah berdentang jam 21. Jadi seperti halnya tadi Kang Dero on time sekali ya menyampaikan 5 menit. Kita menginjak ke acara yang terakhir yaitu penutup. Terima kasih Bapak Ibu semua yang hebat, yang luar biasa, yang hadir pada webinar malam hari ini. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita betul-betul belajar dan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat buat kita semua. Saya selaku moderator mohon maaf jika dari tadi ada kata-kata yang kurang tepat atau ada yang keliru atau sikap saya yang tidak berkenan. Kepada Allah saya mohon ampun. Sebelum ditutup, mungkin saya tadi berpikir saya ingin memberikan pantun setelah mendengar motivasi dari Kang Dero. Satu aja. Barusan nulis. Jadi guru jangan berhenti belajar. Cakep. Teruslah berlatih seperti tentara. Cakep. Ayolah kita senantiasa terus belajar. Cakep. Dengan followers Nusantara. Baik, kita tutup acara webinar seri Kan Followers Nusantara berbagi ke-8 ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Akan dibantu oleh Bu Yustina dan juga jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi link presensi dan juga umpan balik. Ada juga khusus umpan balik dari pemateri kita pada malam hari ini. Jadi silakan tidak lupa untuk mengisi presensi tersebut. Dan selain nanti secara khusus Bu Yustin mengambil kamera pada malam hari ini atau screenshotnya, silakan Bapak Ibu untuk men-screenshot masing-masing dan mengirimkannya di grup kita. Ya, mohon silakan, tidak ada yang Ibu ketik ataupun kasih reaksi biar fotonya bagus. Betul. Saya afkan dulu ya. Luar biasa kita sarangnya semua ya malam hari ini. Enggak, silakan Bu Yustin. Iya, terima kasih Bu Nida. Mangga rekan-rekan senusantara kita buka kameranya sejenak dengan gaya terkece badainya. Oke. Siap ya? Ya. Siap ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada seri webinar yang 8 ini. Tak terasa ya sudah 8 berarti sudah 2 bulan ya Kang Ihin ya. Ya. Dan mudah-mudahan di akhir 32 jam nanti ada penghargaan yang luar biasa dari pengurus Kan Followers buat teman-teman yang setia mengikuti kegiatan seri webinar ini setiap hari Jumat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semuanya ya. Terima kasih Kang. Terima kasih Kang Dero. Semuanya. Semuanya. Ya,